Selamat datang kembali di Misteri Sejarah. Hari ini, kita akan menyingkap tabir misteri di balik salah satu gedung opera paling terkenal di dunia, Opera Garnier di Paris. Tempat yang menjadi latar belakang kisah legendaris. Phantom of the Opera ini ternyata menyimpan lebih banyak rahasia dan tragedi nyata daripada yang kita bayangkan. Banyak yang mengira bahwa Phantom of the Opera hanyalah fiksi belaka. Namun tahukah Anda bahwa kisah hantu yang menghantui opera tersebut sebenarnya terinspirasi dari kejadian dan tokoh nyata? Mari kita telusuri bersama asal-usul legenda ini. Konon, cerita hantu Opera Garnier bermula dari laporan tentang seorang pekerja konstruksi malang. Pria ini mengalami kecelakaan kerja yang mengerikan saat pembangunan gedung opera pada abad ke-19. Akibatnya, wajahnya mengalami cacat permanen yang membuatnya malu untuk menampakkan diri di hadapan orang lain. Ia pun memilih untuk bersembunyi di balik dinding-dinding tebal Opera Garnier, menghantui lorong-lorong gelapnya. Namun bukan hanya itu saja tragedi yang menyelimuti gedung megah ini. Pada tahun 1896, sebuah insiden mengerikan terjadi yang menggemparkan seluruh Paris saat pertunjukan opera sedang berlangsung. Tiba-tiba lampu gantung raksasa yang menghiasi langit-langit gedung opera jatuh dan menimpa salah seorang penonton hingga tewas seketika. Bayangkan kengerian dan kepanikan yang melanda ribuan penonton saat itu. Peristiwa tragis ini kemudian diadaptasi ke dalam novel dan musical Phantom of the Opera sebagai salah satu adegan paling ikonik. Lalu siapakah sebenarnya sosok misterius yang menginspirasi tokoh Phantom dalam cerita? Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa ia terinspirasi dari seorang seniman berbakat namun terisolasi, yang konon tinggal di labirin bawah tanah Opera Garnier. Pria ini digambarkan memiliki wajah yang cacat, namun jenius dalam hal musik dan arsitektur. Ia diam-diam mengamati pertunjukan opera dari balik bayangan, kadang memberikan saran misterius kepada para pengelola gedung. Gaston Leroux, Penniless Novel, The Phantom of the Opera. Rupanya tidak main-main dalam menciptakan kisah ini. Ia melakukan riset mendalam mengenai sejarah dan legenda di balik Opera Garnier. Leroux bahkan rela mewawancarai para pekerja gedung opera dan meneliti arsip-arsip lama demi mendapatkan detail yang akurat. Ia ingin memastikan bahwa kisah Phantom yang ditulisnya terasa seotentik mungkin, meskipun tetap menambahkan elemen-elemen fiksi untuk membuatnya lebih dramatis. Salah satu hasil penelitian Leroux yang menarik adalah tentang danau bawah tanah yang konon ada di bawah Opera Garnier. Meski terdengar seperti hayalan, ternyata danau ini benar-benar ada. Saat pembangunan gedung opera, para insinyur menemukan mata air bawah tanah yang sulit dikeringkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat reservoir beton untuk menampung air tersebut. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi danau bawah tanah dalam novel Phantom of the Opera. Leroux juga menggali informasi tentang ruang-ruang rahasia dan lorong-lorong tersembunyi di dalam gedung opera. Ia menemukan bahwa memang ada banyak ruangan dan jalur yang tidak diketahui publik, yang digunakan para teknisi dan staf opera untuk berpindah tempat tanpa terlihat penonton. Temuan ini memperkuat ide tentang Phantom yang bisa muncul dan menghilang secara misterius. Meski banyak elemen fiksi yang ditambahkan, Leroux berusaha keras untuk membuat kisah Phantom terasa seotentik mungkin. Ia menggabungkan fakta-fakta sejarah, arsitektur unik Opera Garnier, serta legenda urban yang beredar di kalangan pekerja opera. Hasilnya adalah sebuah novel gotik yang begitu memikat, membuat pembaca sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi. Salah satu detail menarik yang ditemukan Leroux adalah tentang kotak 5, tempat duduk VIP, yang selalu dikosongkan atas permintaan si Phantom. Ternyata memang ada tradisi di Opera Garnier untuk menyisakan beberapa kursi kosong bagi hantu gedung opera. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap roh-roh seniman yang telah mendahului. Leroux mengambil ide ini dan mengembangkannya menjadi salah satu elemen kunci dalam novelnya. Leroux juga menyelidiki tentang ruang-ruang rahasia di balik cermin-cermin besar di ruang ganti para penyanyi. Ia menemukan bahwa memang ada beberapa cermin yang bisa digeser, membuka jalan
menuju lorong-lorong tersembunyi. Detail ini kemudian ia masukkan ke dalam adegan terkenal di mana Phantom membawa Christine melalui cermin ajaib. Satu hal yang membuat kisah Phantom terasa begitu nyata adalah penggambaran detail Opera Garnier yang sangat akurat. Leroux mendeskripsikan arsitektur gedung, dekorasi mewahnya, bahkan sistem mekanikal panggung dengan sangat teliti. Ia juga memasukkan banyak istilah teknis opera dan teater, membuat pembaca merasa benar-benar dibawa ke dalam dunia opera Paris abad ke-19. Meski demikian, Leroux tetap menambahkan banyak elemen fiksi untuk membuat ceritanya lebih dramatis. Misalnya, ia menciptakan karakter Eric si Phantom sebagai sosok jenius musik yang cacat fisik dan mental. Leroux juga mengarang kisah cinta segitiga antara Phantom, Christine, dan Raoul yang menjadi inti dari plot novel. Namun, semua elemen fiksi ini dijalin dengan begitu apik dengan fakta-fakta sejarah, sehingga sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang rekaan. Salah satu misteri yang hingga kini masih diperdebatkan adalah keberadaan mayat-mayat di bawah Opera Garnier. Dalam novelnya, Leroux menyebutkan bahwa ada ratusan jenazah yang terkubur di bawah gedung opera, korban dari Komune Paris ke-1871, meski hal ini belum terbukti kebenarannya. Namun spekulasi ini menambah aura misterius Opera Garnier. Kisah Phantom of the Opera telah menginspirasi berbagai adaptasi, mulai dari film hingga musical Broadway yang legendaris. Setiap versi menambahkan sentuhan kreatif masing-masing, namun tetap mempertahankan esensi misteri dan romantisme dari novel asli Leroux. Musikal karya Andrew Lloyd Webber bahkan telah dipentaskan lebih dari 30 tahun di West End London, membuktikan daya tarik abadi kisah ini. Hingga kini, Opera Garnier masih menjadi salah satu landmark paling populer di Paris. Pengunjung berduyun-duyun untuk mengagumi arsitektur neo-baroknya yang megah, sekaligus berharap bisa menangkap sosok Phantom yang konon masih berkeliaran di sudut gelapnya. Meski kita tahu bahwa Phantom hanyalah fiksi, namun pesona misteri yang menyelubungi gedung opera ini tetap abadi. Jadi, apakah Phantom of the Opera hanya sekedar dongeng? Atau ada kebenaran di balik legenda ini? Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti. Namun yang jelas, kisah ini telah berhasil memadukan fakta sejarah dan imajinasi dengan begitu apik, menciptakan sebuah misteri yang tetap memikat hingga lebih dari 1 abad kemudian. Nah, itulah kisah nyata di balik tirai Opera Garnier dan tragedi yang menginspirasi legenda Phantom of the Opera. Meski banyak elemen fiksi yang ditambahkan, namun akar cerita ini berasal dari kejadian dan tokoh-tokoh nyata. Hal ini membuktikan bahwa terkadang kenyataan bisa jauh lebih menakjubkan dan misterius dibanding fiksi sekalipun. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang misteri di balik Opera Garnier. Semoga tayangan ini menambah wawasan Anda tentang sejarah di balik salah satu kisah paling legendaris di dunia hiburan. Sampai jumpa di episode misteri sejarah berikutnya.